Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan akhir ya di hari ini. Jadi untuk materi terakhir ini kita akan membahas terkait dengan SQL injection ya. Bagaimana melakukan jenis serangan ke layanan web dengan metode SQL injection. Kemudian bagaimana selanjutnya kita melakukan pengecekan log untuk mengetahui adanya indikasi serangan SQL injection ke dalam sistem. Jadi kalau SQL injection ini itu dia berfokus ke server ya. Jadi targetnya di sini itu adalah eh, sisi server ya. Eh, untuk jadi umumnya jenis serangan SQL injection ini eh, memanfaatkan error ya yang ada di dalam suatu fungsi ya. Jadi ada fungsi tertentu yang melakukan query ke dalam database, kemudian fungsi itu tidak menerapkan validasi dengan baik ya, tidak menerapkan sanitasi, validasi, sehingga seorang attacker selanjutnya bisa melakukan query database langsung dari lapisan aplikasi. Nah ini tentu saja ini sangat berbahaya bagi sistem gitu ya. Jadi konsekuensi dari jenis serangan SQL injection ini bisa menyebabkan sampai terjadinya data breach ya, bisa menyebabkan terjadinya data breach ya atau kebocoran data gitu. Kenapa? Karena attacker bisa mengeluarkan isi informasi yang ada di dalam database dengan mudah ya. Kemudian selain mengeluarkan isi data, kita juga bisa mengeluarkan isi kredensial ya, username, password dan lain sebagainya yang ada di dalam perangkat target. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin bisa share screen ya untuk pembahasan materi kita di malam hari ini. Sebentar saya bisa dilihat ya teman-teman untuk slide-nya. Halo, Bisa, Pak? oke. Jadi pembahasan kita di siang hari ini adalah terkait dengan SQL injection. Jadi ini adalah objektif materi kita. Jadi kita akan bahas tentang definisi dari SQL injection, ya, dasar-dasar SQL, pengenalan SQL injection, jenis-jenis SQL injection, identifikasi kerentanan SQL injection, eksploitasi SQL injection, dampak pencegahan dan demo ya. Jadi tentu saja untuk menerapkan daripada jenis serangan SQL injection ini kita harus punya pemahaman tentang SQL ya. Jadi SQL itu kan struktur query language ya. Jadi suatu query yang terstruktur yang umumnya kita gunakan untuk melakukan operasional ke dalam database ya. Jadi query-querynya itu bisa kita gunakan untuk melakukan insert data ya. Bisa kita gunakan untuk melakukan select data, update data ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi jenis serangan SQL injection ini adalah query SQL gitu. Query SQL yang kita eksekusi dari lapisan aplikasi. Nah, itu. Jadi itu jenis serangan SQL injection ya. Jadi serangan SQL injection ini karena kurangnya implementasi daripada validasi, maka seorang attacker bisa memasukkan
query SQL ya. Uh, Query SQL ke dalam query SQL ke dalam lapisan aplikasi gitu. Nah, jadi ini adalah pendahuluan ya, pengenalan tentang SQL injection, kemudian pentingnya memahami SQL injection dalam konteks keamanan aplikasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa SQL itu kan terdiri dari beberapa operasional ya. Ada operasi untuk select, operasi insert, update, dan delete ya. Jadi kalau select ini umumnya kita gunakan untuk menampilkan isi data ya. Jadi kita lakukan seleksi terhadap data di dalam database dengan menggunakan perintah select gitu. Jadi misalkan tampilkan data mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki misalkan ya. Jadi select from tabel mahasiswa where jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, maka dia nanti akan menampilkan semua data record mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Atau kita eh, select from penghasilan where penghasilan lebih besar daripada 1 juta. Nah, itu berarti dia akan melakukan seleksi ke dalam database untuk menampilkan eh, semua pegawai staf yang memiliki penghasilan di atas 1 juta gitu. Nah, kemudian kalau operasi insert ini biasa kita gunakan untuk memasukkan data baru ke dalam database ya. Ya, insert into mahasiswa where name sama dengan Zulkifli misalkan. Jadi kita insert data baru dengan nama Zulkifli ke dalam database SQL. Begitupun dengan update ya, update untuk memperbarui data dan delete untuk melakukan penghapusan data yang ada di dalam database. Nah, jadi untuk mengimplementasi daripada SQL injection tentu saja teman-teman harus sudah paham ya tentang SQL gitu ya. Jadi dan pembahasan kita di siang hari ini akan berfokus pada SQL injectionnya gitu. Jadi diharapkan teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang SQL lah ya. Karena kita fokus ke bagaimana melakukan serangan dengan SQL injection ini. Ah, jadi ini pembahasan kita ya. Jadi tadi kita sudah review sedikit tentang SQL. Ah, terus kita berfokus ke SQL injection ya. Jadi yang ingin kita pelajari di SQL injection itu adalah terkait seperti apa sistem kerja dari SQL injection ya. Itu jadi itu yang akan kita bahas seperti apa sistem kerja dari SQL injection dan seperti apa selanjutnya dampak ya. Seperti apa dampak yang dihasilkan dari jenis serangan SQL injection. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa SQL injection itu nanti dibagi jadi 4 ya. Jadi secara garis besar ada 4 jenis serangan SQL injection. Jadi yang pertama itu yang union based ya. Kemudian ada yang error based, blind, dan time based SQL injection gitu ya. Jadi SQL injection ini seperti yang telah kita ketahui bersama, SQL injection ini umumnya dia memanfaatkan kesalahan sintak ya. Ya, kesalahan sintak yang ada di dalam suatu fungsi, dalam suatu aplikasi. Jadi kita harus paham itu cara baca pesan errornya ya. Jadi dari pesan error itu selanjutnya nanti kita bisa memanfaatkan pesan error tadi untuk melakukan injeksi ke dalam database gitu. Nah, jadi untuk melakukan jenis serangan SQL injection sini sebenarnya ada 2 cara. Kita bisa dengan cara manual atau kita bisa dengan cara otomatis ya dengan bantuan tools gitu. Nah, jadi kalau cara manual ya kita mencoba melakukan penelusuran di padnya secara manual gitu ya.
Jadi kita telusuri petnya, kemudian kita coba-coba kira-kira di mana ada letak error SQL di sana. Dan tentu saja kalau yang dengan cara manual ini sebenarnya efektif, ya, akurat, tapi prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama gitu, karena dilakukan oleh attacker secara langsung gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan yang tools otomatis, itu bisa mempercepat proses untuk mengetahui adanya celah SQL injection. Namun tentu saja yang namanya tools ini kerap menghasilkan yang namanya error ya. Ada istilahnya kita kenal dengan false positif gitu. Makanya kadang idealnya SQL injection ini kita kombinasi dia. Jadi kita bisa pakai dengan cara yang manual, kemudian kita combine juga dengan bantuan SQL map gitu ya. Jadi kita cari dulu pesan errornya, setelah dapat errornya kita kasih ke SQL map untuk selanjutnya nanti dieksekusi. Nah, jadi langkah-langkah di dalam melakukan eksploitasi pada jenis serangan SQL injection tentu saja kita perlu mencari titik kerentanan dari jenis serangan SQL injection. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita perlu menelusuri setiap petnya dan kita coba memasukkan suatu query-query yang dapat menyebabkan error SQL gitu. Ah, Jadi ketika kita sudah dapat informasi sensitifnya, yaitu pesan error SQL injectionnya tadi, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam SQL map gitu ya. Jadi mudahnya kita pakai SQL map, masukkan perintah error tadi, pet yang mengandung error SQL injection kita masukkan ke SQL map. Kemudian SQL map selanjutnya nanti akan melakukan query secara otomatis ke dalam database. Nah, jadi ini dampak jenis serangan dari SQL injection. Jadi SQL injection itu bukan hanya menyebabkan terjadinya data breach ya. Bukan hanya menyebabkan terjadinya kebocoran data dan lain sebagainya. Tapi SQL injection ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap data. Jadi makanya kadang kalau eh, SQL kalau kita pakai SQL injection itu kadang risknya ya, eh, proses untuk query datanya jangan di set terlalu agresif gitu kan. Jadi risknya kan ada levelnya gitu ya. Risk level 1, 2, 3, 4 ya. Jadi semakin tinggi risknya, maka itu bisa berdampak kerusakan terhadap data juga. Jadi kadang kita perlu hati-hati juga gitu. Ah. Nah, jadi dia ini berdampak pada apa? Berdampak pada aplikasi. Jadi aplikasi kita nanti jadi terganggu karena adanya percobaan SQL injection, menyebabkan database menjadi terganggu dan menyebabkan operasional di dalam suatu website menjadi bermasalah tentunya. Nah, jadi untuk dapat terhindar dari jenis serangan SQL injection ini sebenarnya kita perlu memahami tentang bagaimana melakukan validasi dengan baik gitu. Jadi semua query-query yang berhubungan dengan database itu harus kita validasi terlebih dahulu. Ah, Artinya ketika ada query-query yang aneh gitu, simbol-simbol aneh, itu kita jadikan string ya. Jadi mudahnya kita bisa pakai HTML special char ya, atau kita bisa dengan melakukan prepare statement. Kalau di dalam fungsi PHP itu kan ada namanya prepare statement. Jadi di prepare dulu sebelum data itu selanjutnya nanti di query ke database gitu. Jadi di prepare dulu, ketika sudah di prepare sudah tidak ada lagi eh, karakter-karakter aneh yang sudah dirubah jadi string dan lain sebagainya, baru selanjutnya di insert ke dalam suatu database. Dan tentu saja cara pencegahannya yaitu dengan melakukan update fungsionalitas dalam web ya, sering rutin melakukan update fungsi, sering melakukan update dari sisi aplikasi ya. Takutnya aplikasi yang kita gunakan ini memang ternyata bisa dihack
hack gitu, bisa diserang dengan SQL injection. Berarti kita harus update ke versi yang lebih stabil. Dan tentu saja kita harus upgrade pengetahuan juga tentang keamanan sistem. Jadi jadi ini demo ya. Jadi kita akan mendemonstrasikan terkait dengan SQL injection, kemudian bagaimana selanjutnya dari evidence ya. Bagaimana selanjutnya jenis serangan yang kita implementasi, kita lakukan log audit ya. Kita lakukan audit ke dalam log untuk mengetahui adanya jenis serangan SQL injection. Nah, jadi seperti biasa di sini saya akan menggunakan Kali 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 Linux ya. Jadi targetnya adalah Metasploitable. Jadi di Metasploitable di sini saya sudah menghosting sebuah web yang mengandung celah SQL gitu. Ah, jadi di sini ada namanya blog ya, blog ls blog. Ah, ini. Jadi ada 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 web, ada source code aplikasi itu yang namanya blog ya. Jadi blog ini nanti isinya suatu website yang ditulis dengan bahasa programan PHP. Kemudian di dalam web blog ini ada celah gitu. Ada celah error SQL yang bisa dimanfaatkan oleh attacker. Nah, jadi kita masuk ke dalam PM ya. Jadi di sini saya pakai Kali Linux. Nah, jadi kalau teman-teman akses itu nanti di sini, bentar. Ah, jadi 192 slash blog. Oh, sorry, blog. Blog. Ini. Jadi ini contoh website ya. Jadi ini seperti blog gitu. Ada blog. Ini postingan pertama. Terus kemudian ini postingan kedua. Ini postingan ketiga. Ah. Jadi jenis serangan SQL injection itu bisa terjadi di URL, bisa di form pencarian, form login, ya, dan lain sebagainya gitu. Semua yang semua yang berhubungan dengan database itu memungkinkan untuk diinjek ya. Kalau kalau ternyata di sana itu ada celah SQL injectionnya gitu. Nah, ini. Jadi polanya seperti ini dia. Jadi umumnya pola dari SQL injection itu dia terdiri dari ah, jadi umumnya jenis serangan SQL injection itu seperti ini. Jadi ini domain utama, ya. Kemudian ini adalah webnya ya. Terus kemudian di dalam web itu ada yang namanya file PHP. Ini. Ah, ah, jadi domain utama, dari URL-nya ini URL-nya ya. Ini URL-nya. Ini URL. Terus di dalam URL itu nanti akan berisi suatu blok ya. Ya, jadi kalau blok ini adalah domain utama. Terus post.php ini adalah halaman halaman post gitu ya. Di dalam halaman post ini ternyata dia punya fungsi namanya ID, fungsi. Nah, fungsi ini menerima parameter bernilai satu. Gini. Jadi makanya kalau disusun itu nanti seperti ini. Post.php ID sama dengan satu. Ini artinya postingan postingan ya, berita ya, post dengan ID sama dengan satu. Nah ini. Jadi dia akan jadi di dalam deng- eh, eh, pola-pola seperti ini itu memungkinkan untuk diinjeksi. Kenapa? Karena
Pola seperti ini akan memproses ya. Jadi ketika saya masukkan satu, dia nanti akan menampilkan postingan pertama. Ketika saya masukkan dua, dia akan melakukan pemanggilan untuk postingan kedua, tiga dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini kalau saya uji coba seperti ini. Ini kan post.php ID sama dengan satu. Nah, kalau saya jadi ganti dua misalkan gimana? Kalau saya ganti dua, ini. Jadi dia menampilkan artikel untuk artikel untuk berita kedua gitu ya, berita dengan nomor urut kedua gitu. Kalau itu tadi nomor urut pertama ini. Terus kemudian saya coba ganti lagi nomor urut kedua. Nah, kalau saya ganti lagi dengan nomor urut ketiga, nah, ini berubah-berubah ya sesuai dengan ID artikelnya. Tapi kalau ID artikelnya saya buat 4, nah, kosong. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa artikelnya itu hanya berjumlah 3 gitu. Nah, kalau saya buat 5, nggak ada kan 6. Nah, ini nggak ada. Mentoknya cuma sampai di 3. Kalau saya kasih 999 gimana? Nggak ada. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya seperti ini. Ketika ada ketika kita memasukkan parameter di sini, berarti kan ada fungsi yang namanya eh, ID artikel gitu ya. ID artikel kan sama dengan jadi proses yang terjadi sebenarnya, jadi proses yang terjadi di dalam PHP-nya itu seperti ini sebenarnya. Jadi ada parameter masuk itu nanti akan disimpan ke dalam method get, terus akan ditampung ke dalam variabel artikel ID artikel gitu ya. Jadi misalkan kalau di tiga di sini kita masukkan tiga kan di sini tiga, kalau sini empat, bahas sini jadi empat. Kalau sini lima, berarti sini jadi lima, kan gitu ya. Ah, terus kemudian fungsi query-nya nanti seperti ini, query SQL-nya, ah, query SQL-nya nanti seperti ini, select from article where ID article sama dengan sama where ID article where ID article sama dengan, oh ini tanda ini karena sudah tanda kutip dua di sini, berarti di sini harus tanda kutip satu gitu. ID artikel, ah, akan seperti ini. Jadi query ini, query SQL ini nanti akan memanggil nilai dari variabel ID artikel, yaitu dalam hal ini adalah 5. Berarti kan jadinya nanti seperti ini ya. Berarti jadinya nanti seperti ini 5. Ini jadi 5 gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh coding yang kurang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena variabel yang sudah ditampung, nilai yang sudah ditampung di dalam artikel itu langsung dieksekusi di dalam query SQL. Ya, jadi langsung dieksekusi di dalam query SQL. Tidak ada fungsi untuk apa namanya melakukan sanitasi terlebih dahulu, tidak ada. Jadi dia dieksekusi telanjang ini. Dieksekusi telanjang. Jadi tidak ada validasi, tidak ada sanitasi dan lain sebagainya. Nah, ini jadi apa yang terjadi misalkan kalau misalkan begini, ini kan artikel 2 ya. Misalkan artikel satu. Nah, di artikel satu ini itu saya bikin error seperti ini. Saya beri tanda kutip satu. Apa yang terjadi? Kalau saya beri tanda kutip satu. Nah, tanda kutip satu kalau di encode itu persen 27. Jadi persen 27 itu artinya tanda kutip satu seperti ini. Ketika saya enter, ini keluar. Nah, jadi terjadi error. Ada error SQL.
Ada error SQL. Ini error SQL ini. Nah, kenapa bisa sampai terjadi error SQL? Ini error SQL. Jadi yang terjadi seperti ini. Di sini kita masukkan tanda kutip satu lagi. Ini kan satu lagi. Berarti yang terjadi di sini itu seperti ini. Nah, berarti apa? Ada tiga tanda, ada tiga tanda titik kutip satunya ada tiga. Ini kan ini kan jadi membuat SQL jadi error gitu. Membuat SQL jadi bingung. Ini sebenarnya yang penutupnya yang mana? Yang tak pembuka yang mana? Tak penutup yang mana? Kenapa? Karena kita selipkan kutip satu di tengah-tengah. Jadi error dia. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh attacker. Ketika error, maka web nanti akan menampilkan terjadi terjadi error SQL lah ini di baris pertama. Nah, dari sini kita bisa ketahui oh ini ada error SQL berarti di sini. Berarti di sini ada error SQL. Nah, satu, kita sudah dapat satu ya. Nah, kita sudah dapat satu. Kita coba cari lagi yang lain gitu. Nah, kita coba cari lagi. Nah, misalkan saya coba lakukan scanning gitu. Jadi satu kita sudah menemukan celah satu ya. Kita sudah menemukan celah di query artikel ya. Di sini. Di sini. Satu. Ini satu. Nah, terus kita cari lagi pet. Kita cari lagi pet yang mengandung error SQL. Nah, kita coba cari lagi. Oke, sebentar. Nah, jadi kan kita kita coba pakai ini. Ini kan kita ketahui URL-nya ya. Nah, kita coba scanning dengan Dearbuster. Nah, ini ya, udah langsung. Saya coba scanning dengan Dearbuster untuk mencari tahu directory. Oke, ada directory admin, admin PHP, admin login. Nah, sebentar. Nah, ini kita sudah dapat halaman loginnya ini. Ada indeks di PHP. Nah, ini. Jadi ini ya, isi directory ya. Ada admin PHP. Kita coba cek yang di admin PHP gimana. Ini blok slash. Ini saya ganti admin ya. Itu. Ada halaman login ya. Kita coba masukkan misalkan X gimana. Oke. Ah, admin login. Ah, admin admin. Cuman bedanya di sini kita nggak tahu ininya. Dia nggak ditampilkan di URL gitu. Ini nggak ditampilkan di URL. Jadi biasanya kita bisa pakai bullshit ya. Karena dia nggak dia nggak nyimpan di ini. Dia nggak nyimpan di URL dia, tapi nyimpan di body postnya ya. Ah, kalau ini kan tidak ada error ya, dia nggak nampilkan error. Kalau kita coba masukkan tanda kutip satu gimana? Oke, username atau password salah ya. Jadi saya bisa, kalau seperti ini, kalau dia tidak menampilkan error SQL injection, bisa jadi ini adalah blind ya. Blind, artinya kita menerka-nerka buta gitu. Kita memasukkan jenis serangan SQL injection, tapi tidak mengetahui responnya seperti apa. Itu disebut blind, buta. Jadi kita bisa dengan cara coba-coba seperti ini. Kalau yang tadi kan sudah positif, ada celah, ada error gitu. Ah,
Nah, kalau yang ini kita coba tes dulu ini. Ah, di sini kita bisa masukkan query SQL injection di sini. Misalkan seperti ini. Saya coba kasih admin. Saya bisa buat seperti ini. Tanda kutip or satu sama dengan satu. Nah, ini. Saya coba jalankan ini. Ini ada error ya. Ah, ada error di sini. Jadi seperti ini. Ini ya. Ini URL-nya ya. URL-nya seperti ini. Jadi saya bisa bikin begini. Ini kan untuk yang login ya. Ini URL satu, ini URL 2. Kalau yang URL 2 saya bisa seperti ini. URL satu dan URL 2 kan seperti ini. Username, karena dia tidak tampil di get, berarti dia pakai post ya. Karena dia tidak tampil di URL, berarti dia pakai post. Itu seperti ini. Ah, Berarti di sini SQL query-nya select, berarti kan SQL query-nya select from username, password, sorry, select bintang from user, anggaplah seperti ini, user, where username sama dengan variabel username. Ah, ini berarti kan seperti ini. Dan n, berarti kan logika n ya, n password ini kan harus bernilai benar ya keduanya. Password sama dengan password ya. Ah, jadi asumsinya seperti ini. Jadi yang kita lakukan tadi itu kan, jadi misalkan di sini kalau saya masukkan username, password, admin, di sini juga admin. Nah, eh, jadi yang terjadi kan sebenarnya ini where username sama dengan admin. Aduh, kok ini n password sama dengan loh, n password sama dengan admin kan, kan gini ya. Ah, nih. Ini kan nanti dicek ke dalam database. Ada ndak user dengan nama admin dan passwordnya adalah admin. Nah, kan seperti ini. Kalau kita masukkan seperti ini kan, jadi yang kita lakukan tadi kita masukkan seperti ini. Tanda kutip, tanda kutip satu, or satu sama dengan satu. Nah, jadi ini yang terjadi, ini masuk ke sini, ini kita masukkan dua-duanya seperti ini. Maka yang terjadi di sini seperti ini. Ah, ini sistem jadi bingung. Ini maksud query-nya gimana? Ini kan bernilai false kan. Nah, terus kemudian ini bernilai false juga gitu. Jadi dia bingung sehingga dia menampilkan pesan error tadi. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita bisa masukkan query-query yang menyebabkan sistem menampilkan error SQL gitu. Jadi saya bisa begini. Ini masih ada kesalahan sintak. Jadi saya bisa bikin seperti ini. Jadi saya bisa bikin seperti ini. Jadi di sini kan aslinya kan seperti ini ya. Aslinya seperti ini. As- Aslinya seperti ini.
Ini kosong. Jadi saya masukkan seperti ini. Jadi saya masukkan tanda kutip or satu sama dengan satu tut tanda kutip tanda kutip. Nah, ketika saya masukkan ini masuk ke dalam set. Coba lihat. Ini masuk ke dalam set. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini kita membuat query-nya bernilai kita buat query-nya bernilai apa? Kita buat query-nya itu bernilai true. Nah, kalau ini kan false ya. Ini kan username kosong. Username kosong, tapi kita masukkan logic or. Or satu sama dengan satu. Or satu sama dengan satu. Or, or satu sama dengan satu kan ini bernilai true kan? Nah, ini jadi bernilai true. Nah, jadi sementara logika or itu ketika salah satunya bernilai true, maka dia akan bernilai true. Gitu. Nah, ini jadi true nih ya. Dia dia mereturn nilai true sekarang ini. Kenapa? Dia mereturn nilai true. Kenapa? Karena kita masukkan query satu sama dengan satu di sini. Or satu sama dengan satu. Nah, ini kalau kita coba masukkan, kita coba lihat. Saya masukkan, saya login. Oh, sebentar. Or satu sama dengan satu. Sebentar, sepertinya saya sudah pernah update ini scriptnya. Or satu sama dengan satu. Oh, sebentar. Pakai tanda kutip dua. Eh, kita coba seperti ini. Eh, or eh, satu dengan satu. Username atau password salah. Bentar. Oke, ini berhasil. Masuk. Coming soon. Masuk sebagai admin. Jadi saya pakai pilot ini. Saya pakai pilot ini. Ini. Jadi yang terjadi ketika saya masukkan ini set. Ketika saya masukkan seperti ini, ini saya masukkan seperti ini. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi, maka yang terjadi di sini, yang terjadi di sini adalah seperti ini. Nah, jadi di sini terabaikan ini. Ini karena ini artinya komentar. Ini artinya komentar. Sehingga yang sebelah di sini, yang di sebelah kanan itu tidak dianggap. Cukup sampai di sini itu sudah bernilai true sehingga kita langsung masuk ke dalam halaman admin. Nah, select bintang from user where username kosong. Ini false. Ini false nih. Tapi kita true kan, kita buat dia true dengan memasukkan nilai satu sama dengan satu. Ini. Makanya di sini jadi true. Jadi di sini ini kalau ini berarti kalau ini saya tidak input, ini saya tidak input tidak masalah. Ini kalau ini saya yang passwordnya saya tidak input seharusnya tidak masalah. Itu kita tetap bisa masuk. Coba tes. Oh, nggak bisa. Harus dua-duanya berarti ya. Bentar. Ini langsung masuk. Ini. Jadi ini query-query SQL ini. Query-query untuk melakukan manipulasi ke dalam SQL. Sehingga perintah kita ini mengembalikan nilai true. Sekarang saya masuk ke halaman admin. Ah, Post, post satu. Ah, Sekarang saya ada di halaman admin gitu. Nah, kalau kita coba lihat,
Kalau keluarnya itu ada admin PHP ya. Jadi tadi itu ada admin PHP, blog admin.php. Oke. Ini halaman admin PHP. Berarti ada dua, ada dua. Jadi yang URL dua kita sudah POC ya. Kita sudah kita sudah bypass halaman login hanya dengan memasukkan query seperti ini. Jadi sangat banyak pilotnya. Jadi Anda bisa cari nanti pilot SQL injection. Jadi pilot-pilot SQL injection ini tinggal kita copy paste saja ke dalam halaman login. Mana yang berhasil. Makanya kadang kalau mau yang automaticnya, kalau mau yang otomatisnya bisa pakai Burp Suite ya. Bisa pakai Burp Suite. Ini query-query SQL injection semua ini. Ini query-query SQL injection. Nah, Anda bisa uji coba satu persatu ke dalam halaman login. Jadi kadang kalau validasinya tidak lengkap, salah satu jenis pilot ini bisa lolos, bisa tembus dia. Kalau implementasi validasi tidak dilakukan dengan baik. Ini. Ini untuk yang halaman login. Nah, jadi kita sudah POC untuk yang halaman login. Ah, ini. Kalau yang URL mudahnya kita kita pakai cara cepatnya. Mudahnya kita bisa pakai SQL Map. Saya pakai SQL Map gini. SQL Map min U. Saya paste URL-nya. Saya paste URL yang diindikasi. Saya paste URL yang terindikasi memiliki pesan error SQL. Kemudian saya coba keluarkan nama databasenya. Saya coba mengeluarkan daftar database yang ada di dalam target. Dia cross proses dulu ya, kita lihat. Ah, ah, Coba dicek. Nah, jadi langsung keluar ini, langsung keluar ini daftar database yang ada di dalam target. Jadi database yang ada di dalam target itu ada blog, ada DVWA, ada information scheme, Metasploit, MySQL. Jadi kita sudah tahu ada beberapa jenis database di sana. Ah, Kemudian kita bisa dengan cara seperti ini lagi. Kalau saya sudah tahu daftar databasenya, ini saya kirim ke ini catatan gitu. Jadi ketika saya sudah tahu databasenya, ya ini untuk mengeluarkan daftar database yang ada di target. Ketika saya sudah bisa mengeluarkan daftar databasenya, berarti kan saya sudah tahu ya bahwa di sana itu ada database yang namanya blog, DVWA, dan lain sebagainya. Nah, saya coba lakukan enumerasi lagi. Misalkan databasenya itu yang mau saya keluarkan itu misalkan database untuk blog. Yang mau saya keluarkan itu adalah daftar tabelnya. Yang mau saya keluarkan itu adalah daftar tabelnya. Coba kita lihat. Ini ada dua ya. Ada tabel post, ada tabel user, dan ada tabel post. Ini perintah yang kedua ini mengeluarkan untuk mengeluarkan daftar yang ada di dalam database. Ini. Sekarang kita sudah ketahui ada dua tabel. Tadi kan kita sudah ketahui ada dua dua tabel ya di dalam. Ada tabel apa namanya? Ada tabel user dan ada tabel post. Nah, kita bisa lakukan enumerasi. Ah, Table
Misalkan yang mau saya keluarkan itu user, terus saya pengen keluarkan apanya, kolomnya. Ah, kita mengeluarkan informasi kolom yang ada di dalam tabel user. Ah, yang ada di dalam, nih. Jadi nih. Jadi kita coba keluarkan informasi kolomnya. Kolomnya ada apa saja di sana? Kolomnya ada apa saja? Ini. Berarti ada kolom email, ID, password, username. Nah, sekarang Oh, kamu mungkin di forgot dulu ya. Tadi kan langsung saya konekin tuh. ya, halo. Yang lain Ya, beda, halo. maksudnya beda cuman Ya, ini ya gimana? sama. Gimana, Pak Umar? Halo. Ini bocor ya, bocor. Oh ya, bocor. Sorry. Oke, lanjut ya. Ini kita ketahui nih. Ada email, ID, password, username. Nah, ini. Artinya apa? Sekarang kita mau fokus. Kolom mana yang mau kita keluarkan isinya? Kolom mana? Yang menarik di sini ada email, password, sama username. Nah, kita bisa begini. Saya bisa seperti ini. Yang mau saya keluarkan itu informasi kolom. Kolomnya apa? Kolomnya ada kolom email, password, eh, ada kolom email, password, username. Kemudian saya coba dum isinya. Jadi ini perintah untuk mengeluarkan informasi yang ada di dalam, ah, mengeluarkan informasi, melakukan dum gitu. Ah, Mengeluarkan informasi yang ada di dalam kolom, informasi atribut, informasi record yang ada di dalam kolom tabel. Ah, Sekarang kita coba lihat. Keluar dia nih. CSI email csi@example.com, password testing, username CSI. Nah, kita coba uji coba. Kita uji coba. Ah, 192 blok ya, blok. Halaman loginnya tadi ala admin ya. Ah, ini saya masukkan ini. Oh, sorry, sorry. Oh, iya, iya, iya. Ini username. Kita coba pakai username. Username, password testing. Masuk. Jadi keluar dia. Ada wood at example. Jadi bahaya sekali nih SQL injection ini. SQL injection ini bisa sampai menyebabkan data breach dia. Ya. Dia bisa menyebabkan terjadinya data breach. Jadi gara-gara apa? Gara-gara ada ini tadi. Gara-gara ini. Ini. Ternyata ada ini dari sini. Ketika saya masukkan tag. Ini. Jadi ada salah satu fungsi saja yang tidak divalidasi dengan baik. Nah, ini rawan. Bisa langsung kita eksekusi dengan SQL injection. Nah, dan yang parahnya kita bisa tahu database yang lain gitu. Jadi bayangkan misalkan kita punya 10 website di dalam hosting gitu. Ternyata ada salah satunya yang punya celah, maka yang lain kena, website-website yang lain kena. Makanya ada istilah seperti ini. Makanya ada istilah itu don't put your egg on one bag. Jadi jangan simpan semua telurmu itu di dalam satu keranjang, dalam satu keranjang yang sama.
Ketika satu keranjang itu jatuh, maka seluruh telur yang ada di dalam keranjang itu nanti akan ikut pecah semua. Ah, jadi sama ini. Bisa jadi website yang lain, anggaplah ada 10 website. 9 website aman, tapi ternyata ada satu yang punya celah. Si hacker masuk dari sana sehingga dia punya akses ke seluruh database yang lain. Makanya idealnya kita harus menerapkan segmentasi ya. Segmentasinya bisa di level VM ya atau bisa dengan Docker container. Ah, bisa pakai container. Supaya jangan seperti ini nih. Ini rawan sekali. Jadi hacker bisa mengakses database yang lain. Kan tinggal kita ganti saja nih. Ini tinggal saya ganti saja nih. Misalkan DVWA yang mau saya lihat. Saya mau intip table, saya pengen ngintip daftar tabel yang ada di dalam DVWA. Nah, keluar ini. Kalau saya tinggal ganti, misalkan kalau table saya tinggal ganti, misalkan Guestbook gitu. Guestbook. Yang mau saya lihat apa? Kolomnya. Ah ini. Ada kolom name, comment name, comment ID. Nah, tapi ini bukan sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang menarik itu biasa yang berisi kredensial users. Nah, kita coba intip apa saja kolomnya. Ah, nih. Ah, ini. Ada sesuatu yang menarik di sini. First name, last name, password, user ID. Saya pengen ngeluarin first name, last name, dan password. Mince, first name, first name, last name, password, kemudian kita dump isinya. Nah, kita coba lihat apa sih isi dari username, password, dan ini minta di hash, nggak perlu. Kita mau yang cepat. Keluar hashnya. Berarti sekarang nanti kita tinggal crack ini. Kita sudah dapat passwordnya, tapi dalam bentuk yang terenkripsi ya, terhash gitu ya. Nah, ini kita tinggal crack. Tapi di sini kita sudah bisa lihat username, password, dan lain sebagainya. Nah, ini game over ini. Kalau sudah seperti ini game over. Jadi si attacker tinggal doom isinya, kemudian dia dapat SQL-nya. Jadi ini kita query-nya langsung lewat lapisan aplikasi nih. Jadi kita nggak butuh akses ke dalam database. Kita query dari lapisan aplikasi, kita bisa langsung keluarkan itu informasi sensitif yang ada di dalam target. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Kalau dari sisi ini, kalau dari sisi blue teamnya, kita bisa ngecek query-query seperti ini pasti tereksekusi di server. Ah, ah, Sebentar, saya coba remote. Saya coba remote ke sisi server. Saya coba remote ke sisi server. Saya coba lihat adanya indikasi ya, adanya indikasi serangan. Ke semua database, ke semua database. Jadi bukan hanya satu DB, semua DB. Oh, Ada, tapi kalau misal dia dibikin database permisinya cuma ke database dia, dia nggak bakal bisa nampilin ya, itunya, Pak ya. ya, ya. Kalau permissionnya cuman ke database yang itu, ya itu cuman itu saja. Tapi kalau permissionnya dibuatkan general ya, semua si attacker bisa masuk ke semua database.
Nanti di crack Pak, di crack itu pakai John the Ripper itu biasa. eh CD var Apache var www Apache sebentar, Farlock ya, sorry sorry, Farlock. Dari sisi blue teamnya kita coba cek head, access lock, sorry, head cut access lock, grab grab, ah, kasih masuk tanda kutip satu saja, coba kita cek. Ah ini, sebentar, atau persen 27. Ini, ah ini, ah ini, ah ini, ini, Homeland Cell, sebentar sebentar, ke mana tadi? Blok, ini. Ini persen 27, 200 persen 27. Ini kan tanda kutip satu ini. Ini tanda kutip satu, tanda kutip ini. Ini tereksekusi nih. Evidence-nya ketemu nih, evidence-nya langsung ketemu. Ini kan blok ya. Target kita kan tadi blok ini, blok. Blok post. Di post ID sama dengan satu. Ini post PHP. Ah, ini nih. Ini lihat-lihat ini nih. Ini query SQL tadi yang SQL map ini. Ini pekerjaannya SQL map ini. Ini kerjaannya si SQL map ini. Ini evidence ini. Ini. Ini kerjaannya SQL map ini. Union, dia pakai union base ini. Union select. Ini enaknya pakai SQL map karena prosesnya langsung otomatis ya. Nah ini. Langsung di generate query-nya nih. Inilah bahayanya ini. Ah. Jadi kalau sudah dapat hashnya tinggal di John Pak. John the Ripper. Ini pakai offline attack. Pakai offline attack ini. Jadi offline attack itu harus pakai dictionary. Jadi kita punya dictionary. Contohnya begini ya. Itu kan file hashnya ya tadi ya. Hash. Ini kan contoh hashnya ya. Anggaplah saya sudah dapat hashnya terus saya paste ke sini kan. Hashnya, file hashnya tadi tinggal saya John pakai hash. Ah, tinggal saya John. Eh, saya John, coba ls hash gitu. Eh, ini ada hash file ini ya. Cat hash file. Ini hashnya. Biar biar cepat saya pakai satu hash saja. Ini. Jadi ini kan hash password ya, password hash ya kan. Password hashnya tinggal kita masuk ke database, terus kita join. Nih. Jalan cracking sekarang. Ah, eh begini aja, gini aja. Mana tadi? Ini ya, enter.
No. Kalau dari John the Ripper juga bisa langsung hash sebenarnya. Dari John, ah, dia cracking dulu. Nah ini cracking ini proses proses cracking. Jadi kalau ketemu hash yang cocok, langsung terbuka itu, langsung ketahuan dia. Ah, kita bisa pakai yang ini ya, yang kita pakai yang cepatnya ya. Nah, kita coba pakai cepatnya MD5. Ah, nih. Let me in, langsung ketemu. Oke Pak ya, terjawab ya. Ah, jadi itulah bahayanya itu, SQL injection itu. Jadi kalau mengacu di OWASP, SQL injection itu di tahun 2017. Ya, jadi yang banyak jadi korban SQL injection itu di OWASP. Kalau mengacu di OWASP Top 10 itu tahun 2017 itu banyak sekali celah celah SQL injection. Tapi di 2021 mulai terjadi perubahan. Yang tadinya celah SQL injection itu banyak terjadi di tahun 2017, di 2021 itu berubah. SQL injection itu sudah urutan ketiga. Yang banyak sekarang itu jenis celah IDOR, insecure direct object, insecure direct object reference. Nah, itu yang lagi banyak sekarang. Tapi kalau saya pentest ya masih banyak yang saya ketemui seperti itu ya di website-website pemerintah, perusahaan itu masih masih ada. Masih ada error-error apa jenis celah SQL injection itu masih ada. Jadi gampang sekali cari cari cara celahnya. Yang penting kita paham format dari query-query SQL, tinggal masukkan tanda kutip satu keluar set langsung eksekusi SQL map sudah. Mudahnya seperti itu ya. Oke, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada masih ada pertanyaan. Jadi alhamdulillah kita ini sudah di pertemuan terakhir ya. Jadi untuk rekaman materi nanti akan saya kirim ke grup termasuk dengan slide ya, slide materi. Dan sebelum saya tutup pertemuan kita di malam di sore hari ini, saya ada sedikit informasi ya. Jadi ini kelas yang nanti akan berjalan di tanggal 23. Jadi di tanggal 23 saya ada kelas untuk PHP apa IoT ya. Jadi ada kelas untuk pembahasan IoT, bagaimana membangun sistem IoT dengan PHP, MySQL dan JavaScript ya. Silakan bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut join ya, boleh ya tapi jamnya 19.00 ya malam ya. Ini sama 5 kali pertemuan juga bisa teman-teman join kalau tertarik. Ya, boleh boleh. Ya, boleh boleh. Saya akan kirimkan nanti codingnya ya. Saya akan kirimkan nanti codingnya setelah ini ya, langsung saya kirim ya. Oke, karena ini sesi terakhir, silakan teman-teman di on cam dulu ya. Eh, Semoga next time kita bisa ketemu lagi untuk pelatihan berikutnya ya. Silakan di on cam dulu. Eh, jadi kita total peserta ada 14 ya, berarti ada 7 orang yang nggak sempat hadir. Ah, saya izin ini ya, screenshot ya teman-teman ya untuk laporan.
Sertifikat sudah dibagikan ya? Sertifikat sudah ya? Sudah kalau nggak salah pas sesi 1, Pak. Oh, Jadi sudah ya. pertemuan pertama sudah dibagikan. Oke, oke. Berarti sudah ya. Berarti tinggal materi dan rekaman. Mungkin itu saja ya yang bisa saya berikan. Uh, Semoga next time kita bisa ketemu lagi. Dan saya juga mohon maaf ya selama pelatihan mungkin banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Ada. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya izin screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Pak. Mohon izin live ya teman-teman semua. Terima kasih.